ternyata Ini taruh kemana? setelah pada tanggal 11 Juni MUI datang ke Pondok Pesantren Wali Barokah, ternyata MUI sholat di bawah di lantai 1, LDI mengadakan sholat jamaah sendiri di lantai 2. Lucu. Ini yang namanya apa, Pak? Dulur. Bilur ya. Bilur atau bitonah ya. Bitonah. Bilur. Sehingga pada bulan Desember di bawah tim Ar-Rujul ilal Haq sudah menetapkan bahwa pendekatan lunak ini dihentikan dan naik ke tahapan berikutnya, yaitu pendekatan bin-nizam atau pendekatan hukum, sehingga hasil dari penelitian MUI ini sudah disampaikan ke kejaksaan untuk ditindaklanjuti secara hukum. Dan pada prinsipnya MUI mengawal terus kasus ini, mengawal terus agar supaya persoalan LDI ini bisa betul-betul tuntas. Yang terbaru, MUI tanggal 22 Juni baru 1 bulan yang lalu mengeluarkan surat edaran yang isinya adalah bahwa ini sesuai dengan hasil Kernas MUI tanggal 9 Desember tahun 2022. MUI memberikan edaran kepada semua tingkatan MUI daerah, baik itu provinsi, kabupaten, kota maupun kecamatan, yang di dalam kepengurusannya masih terdapat orang LDI agar segera dilakukan pemecatan. Setuju? Setuju ya? Setuju. Kemudian, nah ini saya kira secara singkat sikap MUI terhadap LDI itu sebagaimana tadi sudah saya sampaikan. Ya alhamdulillah hari ini saya bisa berkumpul, meskipun saya senang sudah berkali-kali saya kumpul dengan teman-teman yang hijrah, ya, ada Pak Fajar, Pak Sigit, dan Pak Daud serta bapak-bapak yang lain. Kayaknya sudah 3 tahun terakhir ya. Iya. Sudah 3 tahun terakhir kami sering duduk bersama. Banyak sekali wawasan-wawasan yang kami dapat, dan saya kira memang bapak-bapak ini tentu punya anugerah tersendiri dari Allah ketika diberikan jalan oleh Allah untuk bertobat. Karena tidak semua orang diberikan kesempatan untuk itu. Iya. Kalau kita, ya paling mudah adalah janji Allah atau pernyataan Allah di dalam Al-Quran bahwa innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, bahwa Allah itu mencintai orang-orang yang bertobat. Dan dalam hidup ini tidak ada yang lebih tinggi yang kita tuju dan harus kita capai selain kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, dulu waktu di LDI dijanjikannya apa? Surga. Ada perintahnya di Al-Quran kita supaya disuruh mencari surga. Yang ada itu ya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ibadah itu karena memang ada hak Allah untuk agar supaya kita beribadah kepadanya, karena kita sebagai hambanya. Kalau soal surga dan neraka itu haknya Allah untuk memberikan kepada kita atau tidak. Kalau kata ulama-ulama, ya kita ini bisa mendapatkan surga kalau mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena amal kita ini enggak akan mencukupi untuk bisa mendapatkan surga. Lah ini ada manusia sama dengan kita yang lemah pengetahuannya, seakan-akan memegang kapling surga. Sesat apa tidak kira-kira? Ini adalah orang orientasi beragama bukan karena Allah. Oh, kalau dulu ya ulama-ulama kita itu sangat menjaga adab. Jadi ulama-ulama kita itu dulu bahkan ada yang saking tingginya rasa malunya kepada Allah, kalau mau berdoa minta surga saja malu. Lah ini ada orang
wajib masuk surga. Nah ini kan ngawur ya. Saya kira itu ya terkait dengan ya intinya senang bisa kumpul ya dengan teman-teman sekalian. Saya tadi diceritakan soal Az-Zaitun dan memang betul ya, saya tadi pagi itu ke 8 kalinya saya bicara Az-Zaitun di TV One. Sudah ke 8 kali di catatan demokrasi, di dua sisi, apa kabar Indonesia pagi dan beberapa hal. Tapi semakin saya dalami Az-Zaitun ini, semakin banyak kemiripannya dengan LDI. Intinya itu. Nah, itu dia. saya tuh kan dulu kan gak berpikir sampai ke sana, tapi semakin saya dalami LDI Az-Zaitun, saya pikir-pikir lagi, semakin banyak kesamaannya. Pertama, senang sekali menafsirkan Al-Quran dengan nafsu, tidak menggunakan qawaid, tidak menggunakan tata caranya. Padahal di dalam keilmuan Islam itu kan ada yang namanya qawaid tafsir atau ulumul Quran. Ada beberapa ulama yang menulis panjang lebar soal tata cara menafsirkan Al-Quran. Tapi kalau kita lihat di Az-Zaitun itu ada Panji Gumilang, di LDI ada Sultanul Aulia. Ini saya amati kemiripannya banyak, termasuk dalam hal menafsirkan, suka menafsirkan Al-Quran dengan nafsunya sendiri. Padahal menafsirkan Al-Quran itu banyak kriterianya. Yang harus mau ketika kita mau menafsirkan Al-Quran, kita harus lihat dulu ayat yang lain. Tafsirul Quran bil Quran, ini taraf yang paling tinggi ketika Al-Quran ditafsirkan oleh ayat Al-Quran yang lain. Kemudian tafsirul Quran bil hadis sahih, kemudian seterusnya. Tapi ini kan kalau kita lihat dua orang ini kan senang sekali menafsirkan Al-Quran dengan nafsunya. Contoh misalnya yang paling fatal itu adalah Panji Gumilang menafsirkan ayat wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha sebagai dasar bahwa Al-Quran itu bukan kalam Allah, tapi kalam Nabi Muhammad. Ini sangat ngawur gitu. Lah, kalau Al-Quran itu kalamnya Nabi Muhammad, bagaimana mungkin di Al-Quran itu banyak teguran kepada Nabi Muhammad? Abasa wa tawalla, masa dari Nabi sendiri tegur beliau sendiri. Kemudian di Al-Quran juga, dalam sejarah turunnya Al-Quran, banyak sekali momen Nabi itu menunggu turunnya ayat. Contoh hadisul ifki, ketika istri beliau difitnah, ya, itu kan peristiwa itu panjang dan Nabi betul-betul sakit karena nunggu turunnya wahyu itu sangat lama sekali. Ini kalau Nabi itu, Al-Quran itu ucapan Nabi sendiri, buat apa nunggu-nunggu gitu kan? Ini kan nggak masuk akal. Kalau Panji Gumilang mengatakan Al-Quran itu bukan kalam Allah, apa bedanya sama orang-orang kufar Quraisy pada saat Al-Quran itu diturunkan? Banyak yang lain. Perempuan tidak harus dinikahi karena di Al-Quran kalimatnya cuma wa ashiruhunna bil ma'ruf, gaulilah dengan baik. Dia tidak di atas sebab nuzulnya. Ini ayat turun kepada siapa? Ini kan perintah kepada suami dan istri, bukan kepada orang yang bukan suami istri. Makanya Panji Gumilang tidak perlu nikahi perempuan, yang penting digauli dengan baik. Banyak sekali penyimpangan yang dilakukan oleh Panji Gumilang di Az-Zaitun. Tapi kalau kita lihat, iya, seenaknya sendiri dengan nafsu. Saya kemarin debat kan sama dosen UIN, ada namanya Sudirman Abbas, dosen UIN, bilang agama itu bukan nafsu, agama itu wahyu. Gak bisa dengan cara-cara seperti Panji Gumilang sekali itu. Nah, karena saya ngobrol dengan para mantan, saya bilang apa sih yang disampaikan oleh imamnya LDI ini seperti apa contohnya? Misalnya saya dapat cerita, misalnya tadi Kiai Khalil sudah menyampaikan yang soal jamaah, ya. Yang jelas Al-Islam illa bil jamaah itu adalah hadis dhaif gitu, karena perawinya itu mungkirul hadis gitu. Nah, ada lagi yang diambil dari Al-Quran adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yauman
nasin Imam. imamihim. Nah, imam ini siapa? Sultan Aulia. Ini coba dasarnya dari mana menafsir yang begini-begini ini? Padahal kalau kita lihat tafsir Ibnu Katsir misalnya itu kan Al-Isra ayat 17. Ibnu Katsir itu kan mengatakan yauma nadkhulu nasi bima imamihim. Imam itu apa di situ maksudnya? Imam kata Ibnu Katsir adalah kitab a'malihim, yaitu kitab catatan amal kita di dunia itu. Maksudnya kita ini dipanggil nanti dari kiamat bukan dengan Imam LDI ini, tapi dengan catatan buku amal kita itu, ya. Atau penafsir lain mengatakan imam itu adalah nabi mereka. Nah, ini contoh ya bagaimana Imam LDI ini menafsirkan Al-Quran seperti Panji Gumilang. Lah yang nunjuk dia imam terus siapa? Ini Al-Quran turun 1400 tahun yang lalu. Dia hidup di tahun sekarang gitu ya. Kok bisa mencocokkan, mengklaim bahwa ayat ini turun untuk dia? Ini kan apa namanya aura-aura gitu. Aura-aura. Nah, itu beberapa kesamaan. Misalnya lagi Ada tanggung jawab. kemudian kalau kita lihat juga kesamaan antara Panji dan Imam LDI itu sama-sama mengklaim sebagai imam yang ucapannya itu adalah absolut, harus diikuti. Padahal kita ini nggak mengenal istilah seperti itu. Islam itu ya Al-Quran, Sunnah, Ijma' Qiyas kalau Imam Syafi'i ya. Al-Quran, Sunnah, Ijma' Qiyas. Islam ini kan tidak pernah menyampaikan atau menjamin kemaksuman seseorang. Tidak ada yang maksum kecuali Nabi. Kalau Nabi itu harus diterima 100%. Tapi kalau yang lain itu bisa diterima dan bisa ditolak ucapannya. Dan itu pernyataan para imam-imam kita. Imam Syafi'i mengatakan bahwa rohni suwabun yahtamilul khoto. Pendapat saya menurut saya benar, tapi bisa juga keliru. Pendapat orang lain keliru, bisa juga benar. Kemudian Imam Abu Hanifah, Imam Malik, semua punya pernyataan yang sejenis. Imam Malik mengatakan bahwa kami ini laki-laki, kalian juga laki-laki. Maksudnya kami ini pendapatnya kalau mau diterima monggo, kalau tidak juga tidak apa-apa. Tapi kita ini kan tidak mengenal seperti dalam Katolik itu ada uskup atau kardinal yang berhak atau punya otoritas untuk menafsiri ulang agama. Kesetiaan kita itu ya kepada dalil, bukan kepada sosok seseorang tertentu. Tapi kalau kita lihat Panji Gumilang itu punya kuasa absolut untuk menafsirkan apapun tentang ajaran agama, termasuk ketika dia mengatakan bahwa saat ini fase Mekah nggak perlu sholat. Masih fase Mekah. Sholat Jumat itu baru dilaksanakan di Madinah. Sekarang fase Mekah nggak usah sholat. Ini tafsir ulang dari Panji Gumilang. Kalau kita lihat di LDI, imamnya saya kira tidak jauh beda. Dia mengklaim bahwa hanya ucapannya lah yang 100% benar, absolut, tidak ada kekeliruan sama sekali. Sampai dia kan menyuruh orang untuk tidak mengambil pendapat kecuali tafsir yang manqul. Nah, itu ini dari mana gitu? Siapa yang menjamin dia ini maksum? Padahal kalau kita lihat tafsirnya, dia bukan orang yang kompeten sama sekali, gak punya kemampuan sama sekali gak punya kemampuan. Jangan-jangan tidak pernah pesantren. Tidak pernah. Dia ngajarin saya. Oh, ngajarin ibunya. Ini kan berbeda dengan para ulama-ulama kita yang ilmunya bersanad. Di Muhammadiyah dirinya di Ahmad Dahlan, jelas gurunya siapa, gurunya lagi siapa sampai kepada Rasulullah. Di NU gurunya siapa, pendirinya Kiai Asy'ari, gurunya siapa sampai kepada Rasulullah. Ini namanya sanad. Jaminan bahwa agama kita itu benar dan otentik itu ya sanad ini. Jaminan bahwa Al-Quran yang kita baca sekarang itu benar karena memang diajarkan dari satu guru, dari Rasulullah kepada murid, kepada sahabat, kepada tabi'in, kepada tabi'in sampai kepada guru kita. Hadis juga begitu.
hadis yang diterima adalah hadis yang jelas sanadnya. Tidak semua hadis itu diterima. Yang diriwayat ucapkan oleh Rasulullah, diriwayatkan sahabat, diriwayatkan kepada tabi'in dan sampai. Sementara kalau kita lihat Imam LBI, ini gurunya siapa? Coba bapak-bapak mungkin ada yang bertahu-tahu di LBI. Pernah ada yang tahu tidak gurunya Imam LBI ini siapa? Tahu. Padahal ada ungkapan. Meskipun ini tidak sepenuhnya orang percayai, tapi ada ungkapan ulama bilang begini: man la syaikha lahu fa syaikhuhu syaiton. Barang siapa belajar tidak ada gurunya, maka gurunya adalah karena orang belajar tanpa guru itu seperti kita masuk ke hutan di tengah malam yang gelap gulita. Kita tidak akan bisa membedakan mana yang kayu dan mana yang ular tanpa adanya seorang guru. Karena itu di sini sangat penting sekali keberadaan guru. Nabi sendiri terkait Al-Quran, Nabi sudah mewarning, mangkola Al-Quran birohihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berbicara atas nama Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, dengan nafsunya sendiri, maka tempatnya di neraka. Nabi. Kemudian ulama hadis juga begitu. Hadis itu baik, tapi ketika tafsirnya seperti tadi, seperti Imam LBI ini, bisa menyesatkan. Seorang ulama muhaddis namanya Sufyan bin Uyainah, beliau menyampaikan begini: al hadisu dillatun illa lil fuqaha. Hadis itu bisa menyesatkan kecuali bagi orang yang paham. Nah, ini kan sama lah dengan di dunia kedokteran. Tidak semua orang bisa ngeracik obat sendiri. Kalau bukan apoteker, bisa jadi bukan obat tapi jadi racun. Yeah. Nah, ini karena itu penting masalah otoritas keilmuan. Kemudian saya kira ini saya nyatet persamaan antara Panji Gumilang dan Imam LDI. Ada konsep yang namanya tebus dosa. Ya. Benar ya? Ada ya? Ada. Nah, itu kalau di LDI ada tebus dosa, yang di Al-Zaitun juga sama. Surat Tobat. Surat Tobat. Ya? Surat Tobat. Kafaro nanti. Bayar kafaro. Oh ya, kafaro. Padahal kita ini kan nggak mengenal konsep istilah seperti itu. Kok bisa ada orang taubat itu pengampunannya dari imamnya? Mandatnya dari mana? Padahal ya di Islam itu sudah jelas, taubat itu ya langsung kepada Allah, nggak perlu ada makelar-makelarnya gitu. Orang sudah taubat saja kok pakai makelar gitu. Ngapain ya? Lumayan. Nah, tentu banyak. Tapi yang terakhir, saya kira mirip banget antara Panji Gumilang Al-Zaitun dan Imam LDI. Itu jamaahnya dijadikan mesin ATM. Itu yang paling penting itu. Kalau di LDI namanya apa? Kisrun. Ya. Persenan. Dan di apa namanya, di Panji Gumilang itu juga sama, tapi lebih besar, 30%. Wah, ini apa? Nah, itu tadi Kiai Khalil sudah menyampaikan. Ini namanya adalah mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah. Ini namanya nambah-nambahi syariat. Nambah-nambahi syariat sendiri. Kemudian ya banyaklah, saya nanti kalau cerita terlalu panjang. Tapi yang jelas LDI ini negara dalam negara. Ya, betul. Negara dalam negara. Makanya kalau nanti ada aparat pemerintah, baik itu polisi, TNI, BNPT ataupun apapun ya, yang mendengar adanya informasi pelaporan Imam LDI, itu harus ditindaklanjuti dan harus dibela. Setuju. Allahu Akbar. Ya, karena LDI ini negara dalam negara.
dia hidup padahal sudah jelas ya kalau soal ketaatan kepada pemerintah itu kan kita cari di Al-Quran, di hadis, semuanya seperti itu. Di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, babul fitan, di babul fitan ada 80 hadis semuanya memerintahkan taat kepada pemerintah. Kata hadis itu bahasanya agak ekstrim. Katanya wa in akhadha malak wa daraba dhahrak. Meskipun pemerintah itu mengambil hartamu dan memukul punggungmu, tapi tetap harus ditaati. Pas banget. Kata Nabi juga dalam hadis lain, pemerintah itu harus ditaati meskipun dia adalah seorang budak kulit hitam yang rambutnya itu seperti anggur, ya, dompolan anggur. Ya, intinya semua hadis yang ada itu mewajibkan mentaati pemerintah. Satu-satunya jalan ketika rakyat boleh memberontak pemerintah adalah ketika pemerintahannya kufrun bawah, dalam hadis itu kufur secara nyata. Tapi pemerintah kita ini kan semuanya dilaksanakan, sholat dilaksanakan semua lah. Ada badan wakaf, ada badan zakat, semua rukun Islam, semua syariat Islam saya kira tidak ada yang bisa tidak dijalankan di negara ini. Tapi LDI tidak punya loyalitas kepada pemerintah. Loyalitasnya kepada siapa? Imamnya. Ini kan namanya negara dalam negara. Buktinya tadi Kiai Khalil sudah sampaikan, ada nikah dalam, ada nikah luar. Ini apa-apaan? Ini ajaran apa ini? Sampai katanya kalau keluar daerah itu harus punya surat sambung. Benar itu? Iya. Kayak negara lain saja. Untuk surat sambung ini kayak paspor gitu. Ini aneh. Ini negara dalam negara. Dan yang paling bahaya lagi saya kira LDI ini adalah takfirnya tadi. Dan ini sudah ditelaah oleh MUI dalam waktu yang panjang soal bagaimana LDI itu bagian daripada takfir. Padahal takfir itu berbahaya sekali. Itu kata hadis Nabi mengatakan bahwa barang siapa mengatakan kepada saudaranya kafir itu faqad ba'a bi ahadihima. Kalau saudaranya itu tidak kafir, berarti yang kafir dianya sendiri. Ini kan bahaya sekali. Ya, menajiskan orang lain, mengharamkan makmum kepada orang di luar kelompoknya. Bahkan ketika MUI ini datang karena diundang oleh pesantren Wali Barokah, tapi ternyata sampai di sana sholat di bawah, LDI-nya di atas, mengharamkan makmum kepada orang di luar kelompoknya. Kalaupun ada, itu pernah ada yang komen di Facebook, katanya, oh nggak apa-apa kita makmum, tapi niatnya munfarid, gerakannya saja disamakan, nipu lagi. Padahal Nabi itu udah jelas petunjuk Nabi itu as-sidqu yahdi ilal birri wal birru yahdi ilal jannah. Kalau pengen selamat tuh harus jujur, jangan banyak-banyak bohong. Ini kalau kita jadi orang LDI bohong terus, kebohongan ditutupi kebohongan yang baru, ditutupi lagi dengan kebohongan yang baru lagi. Mau sampai kapan? Kira-kira apakah layak ajaran Islam yang benar ini diperjuangkan dengan kebohongan? Sama sekali tidak layak. Tidak ada kebohongan tidak ada kebenaran yang layak dipertahankan dengan kebohongan. Nah, sampai persoalan nikah saja gak boleh kalau dengan orang luar LDI, karena nikah dengan orang murtad katanya. Kalau di akhirat nanti gak bakal kumpul, buat apa kumpul di dunia? Padahal bagaimana mungkin mereka itu memonopoli kebenaran seperti ini? Insyaallah. Padahal Nabi itu sudah jelas menyampaikan bahwa Nabi itu bilang bahwa Nabi sampai bersumpah, wallahi ma akhafu alaikum an tusyriku min ba'di. Saya itu tidak khawatir bahwa nanti sepeninggalku umatku itu akan musyrik. Jadi imannya umat Nabi Muhammad itu sudah dijamin sampai hari kiamat. Jadi jangan ada orang yang mencoba-coba untuk
mengatakan bahwa yang Islam hanyalah dirinya atau kelompoknya, sementara di luar kelompoknya itu sudah musyrik semua. Ini menyalahi ajaran Nabi. Di dalam hadis Nabi juga menyampaikan bahwa faida ra'aitum ikhtilafan katsiran fa 'alaikum bis-sawadil a'zam. Kalau kalian nanti di hari akhir melihat perpecahan yang semakin banyak, berpegang teguhlah kepada yang mayoritas, ajaran mayoritas yang Islam. Yang mayoritas itu apa? Syiah bukan mayoritas, Ahmadiyah bukan mayoritas, Bahagia bukan mayoritas, yang lain-lain bukan mayoritas. Yang mayoritas hari ini itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang harus dipegang mestinya. Jelas perintahnya Nabi, fa idza ra'aitum ikhtilafan katsiran fa 'alaikum bis-sawadil aqdam, berpegang pada yang mayoritas. Karena ada jaminan juga oleh Nabi bahwa Majtama'at ummati 'alal dhalalah lan tajtami' ummati 'alal dhalalah. Bahwa umatnya Nabi Muhammad itu tidak mungkin sepakat kesesatan, apalagi kemusyrikan. Sementara LDI itu seakan-akan membatasi kebenaran itu hanya ada pada kelompoknya, sementara kelompok lain itu dituduh musyrik, dituduh kafir, dan seterusnya. Nah ini kemudian kenapa negara harus membela orang-orang yang hijrah dari LDI ini? Karena memang LDI ini membahayakan dalam jangka waktu yang akan datang. Dalam catatan di MUI saja kami dapat data pelaku yang dijerat menggunakan undang-undang teror dari LDI itu sudah ada hampir 10 orang. Masya Allah. Termasuk yang di Jambi. Ini yang dijerat dengan undang-undang teror. Tapi yang dengan pidana umum, teror yang dilakukan oleh orang LDI itu tidak kurang dari 300 kasus teror yang dilakukan oleh orang LDI. Masya Allah. Terutama kepada mantan-mantan LDI. Nah ini berbahaya sekali ke depan. Termasuk Kiai Khalil katanya sudah diancam mau dibunuh. Banyak. Banyak ya. Sering Pak? Sering. Tuh, gak usah takut Pak. Jangan pernah takut untuk memperjuangkan kebenaran. Jangan pernah takut. Resiko terburuk itu apa? Mati. Matinya kira-kira kalau mati melawan LDI itu syahid apa tidak? Sahih. Pasti syahid. Itu karena mati dalam memperjuangkan kebenaran. Itu sudah jelas sekali. Apalagi ya saya ingin informasi dari mantan-mantan LDI ini jadi